Halo bosku, welcome back to my YouTube channel Ipam Project Property of by PT Karya Jaya Ornamen. Oke bosku, apa kabar semuanya dimanapun kalian berada? Semoga sehat-sehat selalu, selamat ya semua. Jaya Dalita. Ya oke bosku, di video singkat ini saya akan coba sharing tentang apa itu laporan keuangan yang harus kita store sebagai syarat untuk penyetoran SPT tahunan di kantor pajak DJB ya. Jadi bosku, sebelum saya maju ke videonya, saya ingin menyampaikan ke sahabat-sahabat semua, daeng-daengku semua, dimanapun kalian berada, terkhusus di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, dan sekitarnya. Bagi yang bingung bagaimana cara membuat laporan keuangan, bagaimana itu membuat laporan laba rugi, neraca, bruto, bisa menghubungi saya. Saya menerima pekerjaan jasa laporan keuangan khusus untuk UMKM. Khusus untuk dicatat ya, khusus untuk UMKM, bukan untuk perusahaan-perusahaan besar. Karena saya pribadi juga berlaku sebagai UMKM juga ya. Jadi laporan keuangan untuk UMKM itu tidak terlalu ribet, beda dengan perusahaan-perusahaan besar ya. Banyak item-item yang harus dimasukkan dan itu cukup ribet. Kalau untuk PT UMKM pribadi perorangan, itu laporan keuangannya simpel-simpel saja dan gampang dipelajari ya. Oke bosku, untuk pelaporan pajak itu tiap tahun itu mulai dari awal Januari sampai akhir Maret, 31 Maret ya, itu harus dilaporkan pajaknya. Kalau tidak dilaporkan pajaknya itu bisa kena denda. Kalau pajak PT atau badan itu bisa kena denda 1 juta 1 tahun. Kalau NPWP pribadi tidak dilaporkan bisa kena pajak 100.000. Denda pajak 100.000 seperti itu bosku. Makanya harus dilapor, kalau tidak kena denda 1 juta untuk badan, 100.000 untuk NPWP pribadi. Seperti itu bosku. Dan untuk nilai pajaknya, kalau UMKM sendiri itu berdasarkan peraturan perundang-undangan dari pemerintah, di bawah omset atau bruto, omset di bawah 500 juta dalam 1 tahun itu, maka tidak akan dikenakan pajak. Walaupun omsetnya di bawah 500 juta, tetapi kita harus tetap melaporkan pajaknya. Seperti itu bosku ya, supaya bisa didata oleh negara. Seperti itu. Begitupun untuk NPWP pribadi juga harus dilaporkan pajaknya. Kalau misalnya kita sebagai pendiri atau owner, silakan bawa laporan laba rugi perusahaan, bawa neraca. Jadi laporan laba rugi dan neraca kita bawa ke kantor pajak terdekat. Dan nanti untuk sekalian dengan NPWP pribadinya dilaporkan di situ. Nanti diarahkan di kantor pajak. Yang penting itu bawa laporan laba rugi dan bawa neraca. Seperti itu. Tanda tangan kemudian stempel. Seperti itu bosku ya. Di print dulu kemudian ditanda tangan dan stempel. Jadi 2, laporan laba rugi dan neraca. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ke videonya. Saya memperlihatkan beberapa contoh apa saja itu laporan keuangan, dan bagi yang mau dibuatkan bisa menghubungi saya. Kebetulan ini ada filenya juga. Yang butuh filenya bisa menghubungi saya ya. Seperti itu bosku. Oke. Nah, di sini di file ini adalah contoh perusahaan yang saya buatkan. Ini nama perusahaannya. Contoh salah satu perusahaan di Sulawesi Selatan, Goa, Kabupaten Goa, saya buatkan laporan keuangannya. Di sini ada rekap harian, ada aset, ada laba rugi, ada neraca, ada peredaran bruto. Nah, ini ya untuk laporan di kantor pajak itu, ini yang diminta biasanya, laporan laba rugi dan neraca. Dan untuk melihat omsetnya, apakah seperti apa, mencapai omsetnya atau tidak. Nah, ini dia masuk di bruto. Ini adalah bruto, total omset tiap bulan dikalkulasi.
jadinya seperti ini contoh saja bosku ya. Jadi kalau di bawah 500 juta per tahun itu tidak kena pajak, seperti itu. Oke, langsung saja ke pertama. Saya perlihatkan dulu laporan laba ruginya itu apa-apa saja isinya. Nah, seperti ini. Laporan laba rugi itu adalah pengertiannya selisih antara pendapatan dan pengeluaran, seperti itu. Apa saja yang ada di laporan laba rugi? Nah, ini dia nih. Di laporan laba rugi itu ada pendapatan, jumlah pendapatan, harga pokok penjualan (HPP), kemudian jumlah harga pokok penjualan, laba kotor. Ada biaya operasional. Biaya operasional itu ada biaya gaji, listrik, legal, operasional, pemasaran, transport, pemeliharaan, sewa, administrasi dan umum, biaya depresiasi, biaya pajak. Jumlah biaya operasional keseluruhan, laba. Ini hasilnya nih, laba rugi operasionalnya, totalnya segitu kalau sudah dimasukkan angka-angkanya semua. Nah, kemudian di bawahnya ada pendapatan dan biaya luar usaha. Nah, ini kalau misalnya tidak ada ya dicentang seperti ini saja. Nah, ini ada di sini total rugi bersih sekian setelah ditotalkan semua. Nah, ini ada tanda tangan seperti itu. Dan untuk mendapatkan ini laporan laba ruginya ini, untuk bisa tersusun secara otomatis itu kita harus buat rekap hariannya. Nah, dari seluruh rekap harian ini mulai dari bulan pertama sampai akhir tahun. Nah, itu setelah dimasukkan di sini maka akan muncul secara otomatis nge-link di sini di laporan laba ruginya ya. Jadi ini format Excel khusus memang untuk menginput laporan keuangan. Jadi tidak perlu repot-repot, cukup mengisi rekap hariannya otomatis masuk ke laba rugi dan neraca. Begitu. Kecuali peredaran bruto kita harus ketik manual. Begitupun asetnya di sini kita ketik manual seperti itu. Nah, seperti ini penampakan laporan laba rugi ya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke neraca. Neraca itu artinya posisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Nah, di laporan neraca ini total aset dan liabilitas dan ekuitasnya itu harus seimbang. Contoh seperti ini seimbangnya harus balance. Karena kalau tidak balance berarti ada masalah di rekap hariannya seperti itu. Dan kalau tidak balance di sini, pihak pajak pasti tahu dan itu pasti disuruh rekap ulang lagi kembali seperti itu. Dan ini data-datanya ini tidak bisa diketik manual ya. Misalnya ada selisih di sini misalnya, tidak bisa kita rubah-rubah di sini, tidak bisa. Karena laporan neraca ini asumsinya dari laporan laba rugi. Nah, di sini kan misalnya nih ada laba rugi 103.30. Nah, di sini muncul ini laba ditahan 103.30. Jadi tidak bisa diedit-edit seperti itu. Nah, apa saja yang ada di laporan neraca ini? Yang pertama ada dua bagian, ini ada aset, ada liabilitas dan ekuitas. Aset itu ada di bawahnya ada aset lancar, kas dan bank, piutang usaha, persediaan, sewa dibayar di muka. Nah, kemudian jumlah aset lancarnya. Nah, ini. Kemudian aset tetap. Aset tetap itu di sini ada aset, di bawahnya ada akumulasi penyusutan, kemudian jumlah aset tetap, kemudian total keseluruhan aset tetap. Ini hanya contoh bosku ya, ini ada contoh nilainya. Dan untuk liabilitas dan ekuitasnya di bawahnya itu ada liabilitas, kemudian ada hutang usaha di sini 0. Kemudian di bawahnya ada ekuitas. Ekuitas itu ada modal, ada laba ditahan. Laba ditahan itu di sini tadi. Ini laba rugi operasional, itu adalah laba ditahan. Masukkan itu secara otomatis masuk di sini. Kemudian jumlah ekuitasnya sekian, total keseluruhannya nih. Kemudian total liabilitas dan ekuitasnya. Nah, ini dia nih. Ini totalnya dari laba modal ditambah dengan laba ditahan tadi dari laporan laba rugi, hasilnya ini. Nah, ini nilainya, totalnya sekian, hasilnya sama ini. Nah, kalau hasilnya sama ini, B itu artinya balance. Nah, berarti kalau balance
bisa dilaporkan dan dibawa ke kantor pajak. Dan apabila ada di sini yang tidak balance, berarti ada masalah di rekap harian. Untuk memperbaiki kesalahan yang tidak balance di sini, biasanya ada selisih, ada video saya di sebelumnya, akan saya sertakan di link di bawah. Silakan nonton cara memperbaiki laporan neraca yang tidak balance seperti itu bosku, ada selisih. Oke, laba rugi dan neraca sudah saya perlihatkan modelnya seperti apa. Nah, ini tadi laba rugi, ini laba rugi ya, di bawahnya ada nama, tanda tangan, dan kota. Neraca seperti ini kelihatan ya. Kemudian setelah neraca ada namanya peredaran bruto. Bruto itu adalah omset keseluruhan ya. Nilai pajaknya ada di sini. Kalau bruto itu seperti ini. Di sini kolomnya ada bulan, dari bulan Januari sampai Desember. Kemudian di sini ada omset, kemudian sebelahnya ada pajak. Pajaknya itu kalau kalkulasi per bulannya itu adalah 0,50% ya, atau 0,5%. Ini tabelnya otomatis dimasukkan di sini, langsung muncul di sini nilai PPh-nya ya, nilai PPh atau nilai pajaknya. Misalnya omset di sini per bulan, misalnya ini dalam bulan April misalnya 15 juta dimasukkan di sini. Nah, ini berdasar ini untuk mendapatkan omset ini, kita cek di rekap hariannya. Di rekap harian itu di situ bisa dilihat dalam satu bulan itu berapa omsetnya total keseluruhan atau pendapatan, dimasukkan di sini. Nah, ini kolom otomatis ya, ini dimasukkan langsung muncul dia di sini nilai pajaknya. Seperti itu bosku. Begitupun bulan selanjutnya, ini ada kosong, ini tidak ada pendapatan, di sini tidak ada. Nah, ini bulan Desember. Nah, ini adalah setelah dijumlah, setelah dimasukkan di sini, otomatis di Excel ini otomatis terjumlah totalnya tersendiri. Jadi ini sudah formatnya sudah disetting khusus untuk laporan keuangan ya. Bagi yang butuh filenya bisa menghubungi saya. Cuma ada maharnya bosku ya, ada sedekahnya seperti itu. Dan mau dibuatkan, tidak mau pusing, bisa menghubungi juga saya seperti itu bosku ya. Nah, ini ada total omsetnya di sini ketahuan. Total omsetnya ini sekian, 154.700. Nah, walaupun di sini ada total nilai pajaknya, tapi berdasarkan peraturan khusus undang-undangan khusus UMKM di bawah 500, omset di bawah 500 juta per tahun itu bebas pajak. Jadi walaupun bebas pajak, kita harus tetap laporkan bosku ya. Kita harus tetap lapor supaya tidak kena denda dari pemerintah. Jadi mari kita tetap taat dan bayar pajak seperti itu bosku. Nah, untuk mendapatkan peredaran bruto, neraca, laba rugi itu semuanya itu direkap di sini, di rekap harian. Nah, ini contoh tabel rekap harian ya, contoh tabel rekap harian. Bagi yang mau menulis seperti ini bisa. Ini nama perusahaannya di sini ada tanggalnya, keterangan, uraian detail dari kepada pemasukan, pengeluaran, saldo. Ini formatnya sudah format otomatis ya, otomatis ngelink, sisa dimasukkan angka-angkanya saja. Jadi saldonya itu otomatis ngelink nanti di bawah. Karena ini format khusus Excel dibuat untuk laporan keuangan. Ini contoh saja bosku ya. Ini misalnya tanggal 4 bulan 3 di satu bulan ini, di apa namanya, perusahaan ini berdiri pertama kali itu di sini ditulis pertama kali dia berdiri di sini. Nah, misalnya tanggal 4 bulan 3 2024. Mohon ini hanya contoh saja bosku ya, contoh saja. Ini perusahaan milik orang lain. Ini contoh modalnya misalnya begini, ini setor modal masuk di pemasukan. Kemudian di bulan yang sama aset tetapnya apa? Ini ada aset, ini contoh aset tetap. Kalau misalnya rumah pribadi, tempat atau workshopnya rumah pribadi, itu bukan masuk dari aset tetap ya. Atau kalau sewa itu bukan aset tetap. Aset tetap itu barang yang kita pakai, contohnya di bidang usaha, barangnya apa, tools kah, mesin kah, dan lain sebagainya. Jadi ini contoh dalam satu bulan ini. Kemudian bulan 4-nya seperti ini, ada pendapatan, HPP, gaji, transport personal. Ini uraian detailnya, ini pengeluarannya di sini.
ini pemasukan, ini pendapatan, ini pengeluaran. Jadi seperti ini contoh tabel-tabelnya ya, sampai di akhir bulan Desember, seperti itu bosku. Oke, bagi yang minat dibuatkan laporan laba rugi dan neraca bisa menghubungi saya, bosku ya. Sekian sedikit apa namanya yang bisa saya sharing pada video kali ini, semoga bermanfaat. Salam aki bosku, jai dan letak. Mari kita di